Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Agama Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini kami akan menjawab soal-soal ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabita Salsabila dengan NIM 2023188090. Di sini saya akan menjawab pertanyaan PAI nomor 1A, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Dari surat Al-Ahzab ayat 70. Perkenalkan, saya Nadia Ramarina Putri JF dengan NIM 202318800091. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS PAI nomor 1B. Jelaskan indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. Baik, jadi amanah adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Amanah berarti dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab. Seseorang yang kokoh memegang amanah adalah orang yang memiliki sifat-sifat tersebut secara kuat dan konsisten. Berikut ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seseorang kokoh memegang amanah. Baik, yang pertama yaitu tepat janji. Orang yang kokoh memegang amanah selalu menepati janjinya, baik janji yang dibuat kepada diri sendiri, orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan mengingkari janjinya meskipun hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian, yang kedua, jujur. Orang yang kokoh memegang amanah selalu berkata jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Ia tidak akan berbohong atau menyembunyikan kebenaran, meskipun hal itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Orang yang kokoh memegang amanah selalu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ia tidak akan lari dari tanggung jawabnya meskipun hal itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, berintegritas. Orang yang kokoh memegang amanah memiliki integritas yang tinggi. Ia selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatannya. Ia tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian yang kelima, memiliki prinsip. Orang yang kokoh memegang amanah memiliki prinsip yang kuat. Ia tidak akan mudah terpengaruh oleh godaan atau tekanan dari orang lain. Ia akan tetap memegang amanah meskipun hal itu akan membuatnya menderita. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat dari perilaku sehari-hari seseorang. Jika seseorang sering menunjukkan perilaku yang sesuai dengan indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut kokoh memegang amanah. Perkenalkan, saya Salsabila Rati Hayunintias Mening dengan NIM 202318800092. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2A, yaitu tentang pengertian adil dan keadilan menurut terminologi dan juga etiologi. Secara terminologis, adil merupakan sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dalam hal ini, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum negara, agama, maupun hukum sosial. Secara etimologi, adil berasal dari bahasa Arab yaitu al-adl, yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Kemudian selanjutnya, keadilan. Keadilan menurut terminologi ini dimaknai sebagai suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma objektif. Kemudian secara terminologinya, menurut Franz Magnus Suseno, keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Syadu Olivia Suprapto dengan NIM 202318800093. Izinkan di sini saya menjawab nomor 2B, yaitu bacalah surat Al-Maidah ayat 8 secara tartil serta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu
من الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Chelsea Diana Supraitno dengan NIM 20231880094. Saat ini saya akan menjawab soal PAI UTS tahun 2023 dengan nomor soal 3A, yaitu menjelaskan makna Tuhan secara teoritis dan juga filosofis. Secara filosofis, menurut Ibnu Sina, Tuhan ini merupakan wujud niscaya atau wajib al-wujud, yaitu suatu wujud yang wajib ada dan dilarang tidak ada. Dan menurut Aristoteles, Tuhan ini merupakan satu zat yang memberi arti kepada seluruh alam semesta. Lalu menurut Ibnu Rushd, Tuhan ini membuktikan bahwa Ia itu maha pengasih lagi maha penyayang dengan adanya diciptakannya segala sesuatu di muka bumi ini yang pasti memiliki kepentingan bagi manusia. Lalu secara teoritis, seluruh teori yang ada memiliki inti yang sama, yaitu mengemukakan bahwa Tuhan merupakan pencipta dari seluruh alam semesta beserta isinya, serta yang mengatur dan mengontrol jalannya kehidupan, serta juga ikut campur dalam segala urusan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Izik Asidiki dengan NIM 2023880095. Saya akan menjawab soal nomor 3B. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan antara politeisme, henoteisme, dan monoteisme, saya akan memberikan penjelasan kepada masing-masing kepercayaan tersebut. Nah, yang pertama, politeisme. Politeisme adalah kepercayaan pada banyak dewa. Nah, penganut politeisme meyakini bahwa ada banyak entitas ilahi yang memiliki kekuatan dan pengaruh masing-masing, dan mereka memiliki fokus pemujaan pada beberapa dewa atau Tuhan tertentu. Yang kedua yaitu henoteisme. Henoteisme adalah kepercayaan pada banyak dewa, tetapi hanya menyembah atau mengakui satu dewa saja secara eksklusif. Nah, meskipun ada pengakuan adanya dewa lain, pemujaan utama dan dedikasi hanya diberikan pada satu dewa tertentu. Nah, yang ketiga yaitu monoteisme. Monoteisme adalah keyakinan pada satu dewa atau Tuhan tunggal. Penganut monoteisme meyakini bahwa hanya ada satu entitas ilahi yang berkuasa atas segala hal, dan penyembahan hanya ditujukan kepada dewa tunggal ini. Nah, monoteisme termasuk keyakinan dalam agama-agama besar seperti Islam, Kristen maupun Yahudi. Nah, jadi perbedaan dari politeisme, henoteisme, dan monoteisme yaitu politeisme yakin dalam banyak dewa, sedangkan henoteisme mengakui keberadaan banyak dewa tapi hanya menyembah satu dewa secara khusus. Sementara monoteisme yaitu keyakinan dalam keberadaan dan penyembahan hanya pada satu dewa atau satu Tuhan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Safira Bilis Almuri dengan NIM 202318800096. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Mulai dengan persamaannya. Jadi untuk persamaan ketiga hal tersebut berada pada pengertiannya di mana ketiga hal tersebut mengajarkan tentang baik dan buruk perilaku manusia dalam setiap hubungan, baik hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Lalu untuk perbedaannya sendiri, seperti
pengertiannya sendiri, etika merupakan ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, sedangkan moral adalah segala tingkah laku manusia yang mencakup sifat baik dan buruk. Lalu untuk akhlak sendiri, saya menyimpulkan dari dua pendapat, yaitu pendapatnya Ibnu Miskawai dan juga Al-Ghazali, di mana menurut kesimpulan saya, akhlak merupakan suatu perbuatan yang timbul tanpa adanya pertimbangan pemikiran atau spontan terjadi, yang itu lantas menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan begitu. Lalu perbedaannya juga terdapat pada sifatnya. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Lalu untuk barometernya juga terdapat perbedaan dalam tiga hal tersebut, yaitu perbedaan etika sendiri mempunyai barometer akal, sedangkan moral mempunyai tolak ukur terhadap tradisi yang berlaku pada suatu masyarakat. Lalu untuk akhlak sendiri, tolak ukurnya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatina Brahmalidina dengan NIM 2023 1880097. Di sini saya akan menjawab nomor 4B, jelaskan beberapa indikator manusia berakhlak serta beberapa aktualisasinya dalam kehidupan. Indikator manusia berakhlak atau husnul al-khuluq adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasinya dalam kehidupan. Ahli tasawuf mengatakan indikator manusia berakhlak di antaranya tidak menyakiti orang lain, baik sifatnya, jujur, tidak banyak berbicara tetapi banyak berbuat, menyabar, tenang, dan yang lainnya. Dalam Al-Quran, banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Salah satunya suka berbuat kebaikan dan berbuat adil. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 12. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikannya iman di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, akhlak terhadap Allah, mentauhidkan Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah, yaitu mengikuti atau menjalankan sunnahnya, ada pada surat Al-Imran ayat 30. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri, yaitu sifat syukur, ada pada surat Ibrahim ayat 7. Yang keempat, akhlak pada keluarga, birrul walidain, ada pada surat An-Nisa ayat 36. Yang kelima, ada akhlak terhadap manusia, seperti suka memaafkan, ada pada Al-Imran ayat 135. Yang terakhir, akhlak terhadap sesama makhluk, seperti memperhatikan dan menentukan ciptaan alam semesta, ada pada dalam surat Al-Imran ayat 190. Ilmu akhlak dijelaskan bahwa kebiasaan yang baik harus dipertahankan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa mencapai akhlak ada beberapa cara, seperti akhlak merupakan anugerah dan mujahadat, yaitu selalu berusaha keras untuk merubah diri menjadi lebih baik. Al-Ghazali juga berpendapat ada 4 cara untuk mengubah akhlak buruk menjadi baik, yaitu menjadi murid seorang pembimbing spiritual, meminta bantuan seorang yang taat, berupaya untuk mengetahui kekurangan diri kita, dan mencontohkan akhlak ke orang lain. Sedangkan menurut Ahmad Amin, upaya mengubah kebiasaan buruk, yaitu menyadari kebiasaan buruknya, mencari waktu yang baik untuk mengubah kebiasaan buruk, dan menghindari diri dari yang menyebabkan kebiasaan buruk itu. Kita harus berupaya untuk memilih akhlak mulia dan berupaya untuk menjauhi akhlak buruk. Jika ingin memiliki negara yang baik, makmur, dan sentiasa dalam ampunannya, kuncinya adalah masyarakat bangsa tersebut harus berakhlak baik. Jika tidak, kehancuran dan kehinaan akan meliputi masyarakat dan bangsa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Maiswari dengan NIM 202318800098. Di sini saya akan menjawab soal UTS PAI nomor 5A, yaitu langkah apa saja dalam upaya mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial. Masyarakat madani ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diperlukan langkah-langkah berikut.
Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, menegakkan keadilan sosial. Yang keempat, meningkatkan toleransi dan kemajemukan. Dan yang terakhir, memperkuat nilai-nilai demokrasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5B, yaitu karakteristik masyarakat madani. Jadi karakteristik masyarakat madani ini yang pertama ada integrasi antar individu dan kelompok yang terjalin secara eksklusif. Kemudian yang kedua ada kekuasaan yang ada di dalam masyarakat madani ini bersifat menyebar. Kemudian yang ketiga adanya program pembangunan yang didominasikan oleh negara atau pihak pemerintah. Kemudian yang keempat dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara. Kemudian yang keenam, terciptanya loyalitas atau kesetiaan serta kepercayaan. Yang ketujuh, terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. Selanjutnya, yang kedelapan, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Yang kesembilan, hidup damai dan tentram. Yang kesepuluh, toleransi. Kemudian ada terciptanya keseimbangan antara hak serta kewajiban. Dan yang terakhir yaitu memiliki akhlak yang mulia. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, kami memohon maaf. Kami pamit undur diri. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.